Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, kita alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali dan kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masuk pembahasan baru di fasal baru, yaitu terkait dengan ahkamul janaiz, yaitu hukum-hukum terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sebelumnya kita akan bahas ya kondisi sebelum wafat. Kondisi sebelum wafat. Nah, ini bisa jadi kondisinya adalah dalam kondisi sakit ya. Jadi apa yang mesti dilakukan atau kita lakukan atau orang yang mengalami sakit tersebut harus lakukan. Baik, berikut ini para hamba Allah rahimani warahmatullah. Yang pertama adalah terkait dengan ya orang yang sakit sampai menuju wafatnya ya. Nah, orang yang mendapatkan sakit ya ini tentunya bukan hanya ya orang yang sakit yang akan menuju wafat ya, bisa jadi orang yang sakit tapi tidak wafat ya, bisa jadi ya, artinya tidak segera wafat karena sakitnya. Nah, siapapun yang mengalami musibah sakit ya, maka bersabar. Ini wajib bagi kita untuk melakukannya, sabar ya. Seorang muslim apabila dia mendapatkan musibah sakit ya pada dirinya, maka wajib baginya untuk dia bersabar. Ya, dia tidak murka, tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak nampakkan bahwasanya dia menggugat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ya dia meninggikan suara ya, seperti menjerit-jerit ya, seolah-olah dia itu ya marah dengan kondisi sakitnya seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti seolah-olah dia itu nggak terima dijadikan sebagai orang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya, musibah yang menimpa seorang mukmin, seorang muslim itu sesungguhnya baik bagi dirinya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, apapun musibahnya termasuk sakit itu, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ada wala ghamin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu capeknya, sakitnya, ya, kemudian kesedihannya, gundah gulananya, gangguan apa saja, demam, sampai pun duri yang menusuknya, tidaklah itu menimpanya kecuali dengannya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Bahkan bukan hanya sekedar terhapuskan dosa, bahkan bisa tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, perlu diketahui bahwasanya ya, manusia ini pendosa, manusia ini suka berdosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu pelaku dosa, suka dia melakukan dosa. Ya,
Itu diakui, kita juga terkadang seperti itu para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Terkadang ya kita itu sudah tahu itu dosa, terkadang kita kerjakan. Terkadang ya sesuatu itu sudah kita tobati, sebagai dosa sudah ditobati tapi dikerjakan kembali. Tapi wa khairu khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa, berlebihan dalam berdosa, yaitu dia tawwabun, yang berlebihan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Maka bertobat. Nah, kalau kita tidak bertobat, dosa yang kita lakukan, maka ini potensi untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi untuk disiksa oleh Allah. Nah, kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berbahaya adalah Allah tangguhkan siksanya itu sampai di akhirat. Nah, itu yang bahaya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, salah satu ashabus sunan, Nabi mengatakan SAW, ya, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan itu melekat pada seorang hamba, maka Allah segerakan sanksi hukuman atas dosa dia untuk dia disegerakan di dunia. Ya. Itu kalau Allah inginkan kebaikan. Kenapa? Allah inginkan dengan itu dihapuskan dosa-dosanya. Wa idza aradallahu, ya, kita ulangi. Wa idza aradallahu wa idza arada bi 'abdihi syarra, ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan bagi hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tunda dia dengan dosanya sampai Allah balas nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Tahu nggak bahwasanya di akhirat itu, ya, apinya para hamba Allah itu 70 kali lebih panas ketimbang api di dunia. Api yang paling panas di dunia itu 70 kalinya itu api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan minimal, ya, siksa yang paling rendah bagi penghuni neraka itu adalah sepasang sandal yang digunakan oleh seseorang yang bila digunakan, dikenakan, dipakai maka menggelegar otaknya. Nah, itu luar biasa, ini bahaya. Ya. Oleh karenanya jangan sampai kita, ya, masuk dalam neraka. Demikian. Dan kalau disiksa 1 hari di sana, dalam di sisi Allah itu 1000 tahun hitungannya, 1 hari di sana. Coba bayangkan itu. Oleh karenanya beruntung kalau seorang hamba itu Allah segerakan hukuman dari dosanya di dunia dengan diberikan musibah-musibah. Karena dengan itu Allah menghapuskan dosa. Bahkan bisa ditinggikan derajat pula. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan." Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri yang menusuknya atau yang lebih tinggi ketimbang itu, melainkan dengannya Allah meninggikan derajatnya, atau Allah dengannya, atau dengannya Allah menghapuskan dosanya. Masya Allah, ya. Oleh karenanya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya, ketahuilah sesungguhnya, ya, musibah yang Allah berikan walaupun berupa sakit, maka berbahagialah. Allah itu sedang menghapuskan dosa. Allah SWT meninggikan derajatnya. Bahkan itu merupakan bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan yang lainnya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal ajri ma 'idhamil bala'i wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya bala musibah yang menimpa. Contohnya sakit, semakin parah sakitnya itu besar pahalanya. Ya. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah menguji mereka dengan memberikan ujian-ujian. Faman radiya falahu ridha, siapa saja yang ridha maka Allah berikan keridhaan kepada dia. Wa man sakhita falahu sukhtu, siapa yang murka maka Allah berikan kemurkaan kepada dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus sabar. Sabar. Ya, ketahui, ya. Seseorang yang tertimpa musibah, maka ada empat tingkatannya. Yang paling bawah ini tingkatan yang tercela, yang Allah akan murka kepadanya. Apa itu? Yaitu dia murka dan marah
dan menggugat Allah atas musibah yang Allah timpakan kepada dia. Padahal itu menunjukkan Allah cinta kepada dia. Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat dia. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang banyak. Demikian. Nah, kalau dia marah, murka dan menggugat Allah atas musibah yang Allah ujikan kepada dia, maka dia dapat kedudukan ini, dimurkai oleh Allah. Kemudian tingkatan yang kedua, dan ini yang tingkatan yang sudah baik, yaitu apa? Sabar. Bersabar. Nah, setidaknya membuat kita sabar tadi pahala-pahala yang banyak, ditambah lagi ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas pahala mereka, Masya Allah. Ya. Nah, seperti itu. Maka sabarlah. Kemudian berikutnya adalah ridho. Ridho dengan apa yang Allah berikan dari musibah tersebut. Ya. Menerima. Kenapa? Ini bentuk cinta Allah. Maka kita harus ridho. Ya. Allah akan memberikan, menyediakan pahala yang besar. Demikian. Kemudian yang keempat, ini yang paling tinggi, yaitu bersyukur. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, setidaknya bersabar ketika diberikan musibah seperti sakit contohnya, maka bersabar, naikkan tingkat berikutnya, naik kepada tingkat berikutnya, kemudian ridho, kemudian naik kepada tingkat yang paling tinggi, yaitu bersyukur. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, barangkali inilah materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja pertemuan yang singkat ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf, ya. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi, membangun, turut serta membangun Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun di antara kita yang pengen dapat sebuah rumah di surga, dan minimal dari infak kita itu akan dilipat gandakan 700 kali lipatnya. Kemudian apa yang kita infakkan tersebut itu akan dialirkan pahala karena sudah bermanfaat. Karena saat ini Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, demikian pula untuk kajian-kajian. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.